Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan. Bunda Sejati dalam Salib. Renungan oleh Romo Nolaskus Harsantioko, UKARM. Gereja Katolik hari ini memperingati Santa Perawan Maria sebagai Bunda Gereja. Peringatan ini ditetapkan oleh Paus Fransiskus sejak tahun 2018 dan diperingati pada hari Senin setelah Minggu Pentakosta. Bapak Suci ingin meningkatkan devosi ini untuk mendorong pertumbuhan rasa keibuan gereja dalam diri para imam, kaum religius dan umat beriman, serta pertumbuhan rasa hormat yang sejati kepada Maria. Bunda Maria tampil sempurna sebagai tokoh teladan yang tetap setia bersama Yesus sampai berdiri di bawah kayu salib. Maria mau menanggung segala kesulitan, pencobaan dan penderitaan seberat apapun bersama dengan Yesus. Yesus sendiri juga tahu bahwa ia harus meninggalkan Maria, ibunya. Maka Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Yohanes pun menjadi anaknya menggantikan Yesus. Yesus juga berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu Yohanes menerima Maria di dalam rumahnya. Selanjutnya Bunda Maria selalu ada bersama para rasul, berdoa memohon karunia Roh Kudus. Perayaan Maria Bunda Gereja membantu kita mengingat bahwa dengan cinta, segala pengalaman kehidupan Kristiani harus berlabuh pada misteri salib. Persembahan diri yang total dan konkret dari Kristus di salib kita nikmati dalam perjamuan Ekaristi. Bunda Maria sebagai Bunda Sang Penebus dan Bunda Gereja menjadi yang pertama ditebus oleh persembahan dirinya kepada Allah. Kita sungguh bersyukur atas peran Bunda Maria
Bunda Gereja, Bunda kita semua. Dialah yang membuat kita turut mengalami keselamatan dari Yesus Tuhan kita. Semoga kita memiliki devosi kepada Maria Bunda Allah yang merupakan teladan kekuatan iman penuh cinta di dalam pengalaman penderitaan dan salib. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.